negatif 3x positif 8. Nah, kayak gitu ya. Nih, dua persamaan asimptotnya. Oke anak-anakku yang Bapak cintai, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak? Tadi udah belajar parabola ya. Nah, sekarang kita lanjut ke hiperbola nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Nah, untuk hiperbola ini unik ya. Kenapa unik? Coba ada yang tahu nggak nih? Sebelum kita pelajari nih bareng-bareng. Ayo, hiperbola itu kayak gimana? Nah, kalau misalnya tadi kita punya parabola itu gimana? Satu ya kayak gini. Nah, kalau hiperbola jadi ada dua. Nah, pasangannya gitu. Kayak gini ya gambaran garis besarnya untuk hiperbola gitu. Jadi parabola yang ada dua gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau secara aljabar itu gimana? Nah, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, berarti ini masih inget gak kemarin? Nah, elips ya. Kalau elips itu kemarin jumlahnya ya. Nah, ini bukan selisih, jumlah. Kalau elips itu jumlahnya. Jadi definisinya itu hampir mirip ya. Cuma kalau elips itu adalah jumlah, kalau hiperbola adalah selisih. Nah, di sini nanti kepersamaannya itu akan perbedaan sama elipsnya itu akan kelihatan gitu. Hampir sama, cuma dia ada perbedaannya. Di apanya? Di ini. Kalau hiperbola selisih, kalau elips jumlah. Nanti kita lihat. Nah, sebelum jauh ke sana, kita langsung aja lihat nih gambaran garis besar hiperbola. Nah, kayak gini ya gambarannya. Jadi di sini tuh digabung sama Bapak. Jadi ada dua hiperbola nih, hiperbola yang biru berarti ada dua kan. Nah, di sini kita definisikan dulu ini X, ini Y. Kemudian ada juga hiperbola yang warna hijau ini gitu. Jadi di sini tuh ada dua hiperbola ya. Kalau parabola ada berapa? Ada 4 ya. Tuh 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau hiperbola ada dua, yang biru sama yang hijau gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih unsur-unsurnya. Ayo, dari mana dulu nih? Coba. Ada yang udah bisa belum nih? Unsur-unsur dari hiperbola, coba. Nah, bagus sekali ya. Dia itu misalnya pusat dulu deh. Nah, pusatnya berapa misalnya? Ini Bapak langsung aja ya, jangan 0,0 deh. Pusatnya itu kayak biasa aja gitu kan. Tulis deh. Pusat dia itu biar berlaku untuk semua, misalnya H, K aja ya. Nah, di sini bukan 0,0, dia itu H, K. Terus ini Bapak itu harus punya garis bantu ya. Nah, berupa lingkaran. Nanti gunanya buat apa kita lihat. Nah, terus kita lihat, kita fokus ke yang hiperbola yang biru dulu. Nah, di sini Bapak punya jarak dari titik pusatnya ke ini. Nah, ke titik puncak ya. Ini titik puncaknya. Nah, kita misalkan P. Berarti misalnya dia itu titik pusatnya O ya. O itu OP. Berarti panjang dari OP itu apa sih gitu kan. Nah, panjang dari O ke P itu sama kayak elips A ya. Nah, berarti dia itu A. Terus ada misalnya, nah ini garis bantu yang berupa lingkaran ini, dia kan lintasan, nah dia itu titik fokusnya. Nah, berarti kalau dia titik fokus, berapa nih jaraknya? Ayo. Nah, kita tulis jaraknya itu C. Kenapa C? Nanti ada hubungannya ya. Coba dulu. Berarti O ke F itu adalah C ya. Panjangnya gitu.
Nah, berarti kalau misalnya mau tahu hubungannya kenapa sih harus C? Kita lihat dulu. Berarti kita definisikan dulu ya yang hiperbola yang atas ini. Berarti yang ke Y atau yang warna hijau itu. Coba kita definisikan dulu sebelum kita nyari C. Kenapa sih harus C gitu kan? Berarti dia itu misalnya tadi kan ini P ya. Yang mana nih? Yang P. Oke, yang ini P. Nah, misalnya ini Q deh. Titik puncaknya Q. Berarti karena dari titik pusat ke puncak yang warna biru itu A, berarti tentunya kalau yang ini jadi apa? Ayo, ada yang bisa? Pasti bisa nebak. B kan? Nah, dia itu B. Tulis aja nih, B. Berarti dari titik pusat ke di sini. Ke titik fokusnya ya. Berapa? Ayo, pintar C. Nah, lagi-lagi kenapa C gitu kan? Nah, di sini kita lihat. Kalau udah tahu definisi ini B dan ini A, nah kan ada hubungannya tuh. Apa hubungannya? C-nya itu dari mana? Dia itu, ini kan dari sini A. Dari sini ke sini B kan? Sama nih B. Nah, C-nya tuh yang ini nih. Nah, ini lintasannya Bapak terlalu besar nih harusnya. Jadi gini lintasannya ya. Ini biar kelihatan. Jadi lintasannya harusnya segini aja. Nah, terus C-nya di sini nih. Jadi biar kelihatan kan. Nah, berarti dapat di sini C. Rumus apa ini? Pitagoras gitu ya. Biar kelihatan. Bapak warnanya mau warna ini hijau. Nah, kelihatan nggak Pitagoras kan? Nah, di sini tuh Pitagoras di mana C kuadrat sama dengan ya penjumlahnya ya A kuadrat tambah B kuadrat itu ya. Ini lintasannya. Kalau kita pakai lintasan ini C-nya kan di sini sama aja kan. Fokusnya berarti di sini gitu. Ini terlalu besar. Gak apa-apa. Yang jelas dapat hubungan C-nya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Nah, berarti kita lanjutkan untuk yang B. Yang B-nya gimana coba? Yang B itu kan berarti dari titik O ke Q, dia itu kan B. Nah, berarti O ke fokusnya itu adalah C ya, sama aja. Nah, kemudian di sini ada yang merah itu namanya asimptot ya. Asimptot. Nanti kita jelasin di paling bawah. Terus udah gini dulu untuk unsur-unsurnya ya. Nah, berarti sebenarnya sama ya kayak kemarin elips C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Ini adalah yang Pitagoras kemarin. Oke. Oke, kita ke persamaan ya. Persamaan dari hiperbola di mana dia itu pusatnya tadi H, K. Jadi 0,0 nanti HK-nya tinggal jadi 0 aja gitu ya. Jadi biar cepat aja. Jadi pusatnya H, K. Berarti kalau H, K ini kan sebenarnya kalau misalnya ini kan X ya, ini Y. Nah, tadi juga udah belajar kalau dia memotong sumbu X, artinya Y sama dengan 0 ya. Tapi karena dia bukan 0, berarti Y sama dengan berapa nih? Y sama dengan K, ya enggak? Kemudian di sini berarti X sama dengan H gitu ya. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kalau untuk mencari persamaan hiperbolanya ya sebenarnya sama sih kayak apa namanya elips, cuma dia itu kan dikurangi. Kita lihat ngebukanya kemana? Ke X kan. Nah, kalau dia ngebukanya ke sumbu X, berarti X duluan ditulisnya gitu aja ingatnya. Berarti X dikurangi apa nih? Dikurangi kan H tuh. Nah, dikuadratkan kemudian dibagi dengan kalau X tadi pasangannya apa? A kuadrat. Karena dia adalah hiperbola dikurangi. Dikurangi apa? Nah, bagus ya. Y dikurangi K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya
titik fokusnya itu 0,0, ya udah K-nya jadi 0 aja gitu, hanya juga jadi 0, udah kayak gitu. Jadi udah sepaket ya, itu aja biar cepat. Kemudian kita lanjut kalau misalnya vertikal nih, ini untuk ini doang sih, untuk ngebantu. Oke, kita lanjutkan ke yang vertikalnya nih. Ini kan vertikal berarti dia itu tetap persamaan hiperbola. Di titiknya itu titik pusatnya berarti H, K. Kalau di sini X, di sini Y, artinya di sini tuh Y-nya sama dengan berapa tadi? Sama dengan K, berarti di sini X-nya sama dengan H gitu ya, memotong. Jadi Y memotong di K gitu. Nah, berarti untuk persamaannya bisa langsung ya. Karena dia kan ke Y nih. Ngebukanya ke Y, berarti Y dulu gitu aja. Y dikurangi apa? Y pasangannya kan K. Berarti YK kita kuadratkan. Dikurangi apa kalau Y? Dikurangi B kuadrat. Bukan dikurangi, dibagi kan? Dibagi B kuadrat. Dikurangi berapa tuh? Ya X ya. X min ini H kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti dapat disimpulin ya bahwa si persamaannya itu hampir mirip dengan elips, cuma dia itu dikurangi kalau dia hiperbola gitu aja. Oke ya, nanti kita bahas contoh soalnya. Kemudian untuk yang terakhir itu persamaan asimtot. Nah, kayak gimana sih persamaan asimtot itu? Nah, persamaan asimtot itu tadi Bapak sudah singgung yang merahnya ya. Yang merah dia itu persamaan asimtot. Berarti ada dua ya, ini sama yang ini. Nah, persamaannya gimana? Dia itu kan sebenarnya sebuah garis ya. Berarti ya garis aja gitu, gimana persamaannya? Persamaan sebuah garis ada kemiringannya. Nah, berarti dia itu bisa kita tulis kalau dia tadi misalnya di sini X sama dengan H memotongnya ya, ini Y sama dengan K. Berarti kalau misalnya persamaan sebuah garis yang ada gradiennya nih. Kalau gradien kan kemiringan. Kalau misalnya kita sebut dia itu kalau theta, gradien itu kan bisa tangen theta kan. Nah, bisa juga delta Y per delta X. Berarti ada sebuah kemiringannya. Nah, kalau delta Y-nya ini kan X. X-nya tadi A dan Y-nya adalah B kan. Nah, nanti ini kayaknya berguna gitu kan. Coba aja. Berarti Y dikurangi apa? Dikurangi apa dong? Nah, kita lihat di sini tuh kan pusatnya itu H, K. Nah, berarti Y-nya dikurangi K dong. Ya enggak? Kemudian sama dengan M. M-nya apa? Tulis dulu M X dikurangi A. Itu. Ini gini doang kan sebenarnya untuk persamaan sebuah garis yang ada kemiringannya kan. Nah, tapi M-nya apa? Tadi kan delta Y per delta X, delta Y per delta X, berarti B per A nih. Bisa kita tulis dia itu jadi Y dikurangi K sama dengan M-nya kan berarti B per A ya. Kemudian X minus A, udah. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Karena kalau misalnya yang ke atas, dia itu kan positif nih. Si gradiennya lebih dari 0. Nah, kalau dia ke bawah, berarti kemiringannya itu kurang dari 0. M-nya kurang dari 0, artinya negatif. Berarti di sini plus minus gitu. Jadi ini udah lengkap banget ya. Jadi persamaan asimtotnya itu kayak gini. Kalau dia di titik apa? Di titiknya itu H, K. Oke, ini kok A sih? Kok dia itu A? Jangan A ya. Karena kan dia itu H, K, berarti ini H gitu. Kalau misalnya titiknya 0,0, ya udah berarti tinggal Y doang, ya sama dengan plus minus B per A X. Udah, ini adalah persamaan apa? Persamaan asimtot di pusatnya 0,0 gitu aja.
Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal. Nah, di sini Bapak memiliki soal persamaan hiperbola yang memiliki asimtot ini dan ini, gitu kan? Berarti ada dua. Emang asimtot ya dua, gitu kan? Dan melalui 3,0 adalah berapa nih? Gimana caranya coba? Asimtot itu kayak gimana? Kayak gini kan? Nah, dia itu kan ada titik potongnya ya antara dua asimtot ini. Nah, titik potong ini sekaligus titik pusatnya dari hiperbola itu kan. Jadi titik pusat sama dengan titik potong dari asimtot. Asimtot. Nah, di sini bisa kita kotakin. Nah, yang namanya titik potong kalau ada dua garis ya bisa dong disama denganin gitu kan, atau misal Y1 sama dengan Y2 kan. Y1-nya misalnya yang 2X, berarti tulis saja 2X sama dengan yang Y2-nya 4 minus 2X. Maka 2X-nya pindah ke kiri jadi 4X kan. Sama dengan 4, maka X-nya adalah 1. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Masukin aja ke ini yang enak ya. Berarti dapat 2. Nah, di sini kita punya X-nya itu adalah 1 dan Y-nya 2, atau dia itu kan titik pusatnya ya. Misalnya, oh dia itu 1,2 gitu. Ini 1,2. Nah, sekarang kita lihat, boleh nggak kita cari gradiennya? Boleh dulu ya. Misalnya kita cari gradiennya deh. Gradien itu apa? B per A ya. B per A. Tadi kita udah belajar. Berarti kalau misalnya kalau kali silang jadi A kali M sama dengan B. M-nya berapa? Nah, gradiennya kan dari sini boleh nih. Nah, 2. Nah, berarti 2A itu sama dengan B. Bisa kita kotakin. Nanti siapa tahu kita perlukan ini. Nah, terus kita ke persamaan nih. Persamaan hiperbolanya gimana dong? Ada yang bisa nggak? Nah, lihat aja dia itu kan X duluan nih semuanya. Nah, berarti dia itu kayak gini ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi menuju ke X gitu. Berarti ya udah, simple aja. Berarti X minus. Berarti pusatnya sekarang ini ya 1 kuadrat per A kuadrat. Nah, A kuadrat nih. A-nya berapa? Ya udah tulis aja A kuadrat gitu kan. Dikurangi berarti Y minus berapa? 2 kuadrat per katanya si B itu 2A, berarti 2A kuadrat. Tulis aja 2A kuadrat. Berarti ini sama dengan 1 kan. Nah, di sini sebelum kita jabarkan kita tulis dulu sederhanakan X minus 1 dikuadratkan per A kuadrat dikurangi berapa nih? Y minus 2 kuadrat. Nah, ini kan 4A ya. 4A kuadrat sama dengan 1. Nah, Y-nya 0, 0 min 2 kan min 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 di sini ada 4, coret kan. Jadi tinggal 1 per A kuadrat sama dengan 1. Dapat berapa nih? 3 per A kuadrat sama dengan 1, maka A kuadratnya sama dengan 3. Nah, kalau A kuadrat sama dengan 3, berarti balik lagi ke persamaan ini ya. Boleh nggak sih? Dia itu jadi 3 kuadrat kan. Nah, berarti B-nya 3 juga. Atau ya udah langsung aja kan dimasukin gitu. Kalau udah ketemu A-nya, masukin aja kan ke sini nih langsung. Berarti kita punya dia itu warna merah aja. Berarti X minus 1 kalau dikuadratkan dibagi dengan A kuadratnya dapat 3. Dikurangi dengan Y minus 2 kuadrat per 4 kali A kuadrat. Berarti 12. Sama dengan 1. Ada nggak? Wah, kita harus kali 12 juga ya. Kedua ruas dikali 12. Nah, dapat berapa nih? Dapat 4 dikali X minus 1 kuadrat dikurangi 12 bagi 12 1. Berarti Y minus 2 kuadrat sama dengan 1. Ada nggak? Yang mana nih? Oh, bukan 1 ya. 12 kali 1, 12. Nah, berarti yang mana nih? Oke, yang D. Nah, kayak gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal persamaan asimtot hiperbola dari ini ya, hiperbolanya adalah berapa nih? Ayo, gimana caranya coba? Nah, berarti kan kita kalau nyari asimtot itu butuh apa? Kita tulis dulu aja ya untuk apa namanya formulanya. Berarti kan Y minus apa tuh? Minus K sama dengan gradien dikali X minus H-nya ya. K-nya udah dapet. Berarti tulis aja langsung Y minus K-nya adalah 2. M-nya nih yang belum dapat. Nah, M dari mana? Tadi M itu kan apa? Apa ya? Bagus. B per A kan? B-nya dari mana? Dari ini. Kalau B kuadrat aja 9, berarti B-nya adalah 3. A kuadrat sama dengan 4. A-nya adalah 2. Nah, berarti dia itu 3/2. Nah, tulis aja di sini. Plus minus ya, jangan lupa. Plus minus 3/2. X-nya tetap, H-nya itu adalah ini. Nah, berarti hanya yang mana? Oh, ini ketuker ya. K itu harusnya yang nempel di X. Di Y, berarti 1. Berarti H itu yang 2-nya. Gitu aja. Nah, di sini 2-nya kali ke ini aja, kali silang ya. Berarti dapat 2Y minus 2 sama dengan plus minus 3X minus 2. Nah, sini hati-hati ya untuk ngitungnya. Kita kan langsung dari sini ngambil positif apa negatif gitu aja ya. Kalau misal kita ngambil yang positif, dapat 2Y sama dengan 3X, berarti dia itu kan negatif 6 ya, negatif 6, tapi di sini ada 2. Negatif ini jadi positif 2 gitu ya. Jadi 2Y sama dengan 3X negatif 4. Kemudian kita kalau ngambil negatif, 2Y sama dengan berapa? Negatif 3X positif 6 ya, positif 6. Kan ada negatif 2, pindah kanan jadi positif 2. Didapat 2Y sama dengan negatif 3X positif 8. Nah, kayak gitu ya. Nih, 2 persamaan asimtotnya. Oke anak-anakku yang Bapak cintai, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, Bapak akan buka diskusi. Dan untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.